Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Baraya termasuk orang yang kalau mendengarkan musik, Baraya cenderung untuk mencoba meresapi lirik dan melodinya, mencoba untuk mengartikan, memaknai emosi-emosi yang bisa disampaikan dalam pesan lagu itu? Saya termasuk orang yang seperti itu, dan salah satu lagu yang kemudian memberikan kepada saya upaya pemaknaan itu adalah lagu In The End-nya Linkin Park. Dan memang saya adalah orang yang sangat suka dengan lagu-lagu Linkin Park. Saya suka dengan Paijo Loro Ati, suka dengan Cinta Satu Malam. Ya pokoknya mah lagu-lagu yang dibawakan oleh Linkin Park seperti itu. Nah, untuk lagu In The End itu kan sebenarnya ada sebuah makna yang dalam di situ dan sangat filosofis. Jadi maksudnya di dalam cerita lagu itu ada seorang laki-laki yang berusaha untuk memperjuangkan hubungan, memperjuangkan keintiman dengan perempuan, dengan orang yang sangat dikasihinya. Dia sudah berjalan cukup jauh untuk mendapatkannya, dia sudah masuk ke tempat yang sangat dalam untuk memaknai cinta dan sebagainya. Tetapi ternyata dia gagal untuk mendapatkan balasan yang sepadan, bahkan dia dipermalukan atau dianggap sebagai properti belaka. Tetapi dalam hati yang carut-marut itu, kemudian saya diperlakukan begini, saya diperlakukan seperti itu, tetapi pada akhirnya ya sudahlah. Pada akhirnya it doesn't even matter, bahwa sesuatu itu ya udah biasa gitu-gitu aja gitu. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari filsafat absurdism. Jadi sebuah paham filsafat yang kalau misalkan Baraya mencoba masuk ke dalamnya, Baraya langsung akan mencoba untuk memaknai apa arti kehidupan itu. Dan biasanya pasti akan berakhir dengan kegagalan. Simak videonya sampai tuntas untuk Baraya yang mencoba untuk memaknai hidup. Yuk kita mulai. Seseorang pernah menghadapi satu kejadian yang janggal, yang unik, dan ternyata berulang-ulang. Jadi ceritanya, waktu dia sekolah, ketika mau ulangan dengan guru yang sangat killer itu, dia ketakutan. Dia belajar ekstra keras, dia mencoba untuk menerka apa soal-soal yang akan keluar dan sebagainya. Dan ketika soal pada akhirnya diberikan kepadanya, dia panik karena soal-soal yang diberikannya itu adalah soal-soal yang di luar dugaannya. Dan karena kepanikannya itu, dia sampai nyontek ke sana ke sini, dia tegang ketika hampir ketahuan dan sebagainya. Dia takut, dia panik. Tapi pada akhirnya ketika hari berganti hari dan kemudian nilai ulangan itu diumumkan, ya udah biasa aja. Ternyata ya biasa-biasa aja gitu. Jadi mau nilai gede, mau nilai kecil, ya sudahlah seperti itu gitu. Baraya pernah nggak mengalami hal yang seperti itu? Baraya melakukan usaha yang sangat keras untuk begini dan begitu, tetapi hasilnya ya sudahlah, itu mah urusan nanti aja. Baraya yang ujian, Baraya yang pernah melakukan ini dan itu dan sebagainya, sering kali merasakan hal yang seperti ini gitu. Nah, inilah yang kemudian dipertanyakan oleh filsafat absurdism. Jadi maksudnya manusia itu selalu berusaha untuk menemukan makna, tetapi dia pasti akan selalu gagal untuk menemukan makna itu. Dan akhirnya ya sudahlah, ya gitu-gitu aja, dia tidak akan menemukan maknanya sama sekali, kecuali cerita-cerita tambahan yang diberikan oleh otaknya sendiri, atau cerita-cerita tambahan yang disuguhkan budaya dan agama kepada orang itu. Tetapi bagaimanapun kita tidak akan bisa menemukan apa sebenarnya makna dari yang saya lakukan sekarang, apa makna dari kehidupan, apa makna dari upaya yang selama ini saya upayakan dan sebagainya. Itu kita nggak akan nemu itu gitu ya. Seperti ulangan yang tadi itu, ketika misalkan Baraya sudah berusaha keras untuk melakukan begini dan begitu, Baraya nggak tahu kenapa itu harus melakukan usaha keras. Toh pada akhirnya ketika kertas ulangan itu dibagikan, kebanyakan di antara kita ya udahlah biasa gitu-gitu aja gitu. Nah, itulah yang namanya absurdisme. Absurd itu dalam artian di satu sisi kita tidak akan bisa menemukan makna dari apa yang kita perbuat, kita tidak bisa menemukan makna dari kenapa kita hidup dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, manusia kita itu didorong oleh sesuatu, entah bagaimana ceritanya, untuk terus-terusan mencari pemaknaan itu. Udah tahu gagal, udah pasti kita tidak akan menemukannya, tetapi kita didorong untuk melakukan hal yang semacam itu terus-terusan gitu. Ini saya juga pernah, jadi saya cerita sedikit ya. Jadi dulu tuh waktu saya menikah, penghasilan saya itu sekitar 500.000 rupiah sebulan, dan istri saya itu sekitar 300 ribuan sebulan ketika kami menikah. Dan pada waktu itu saya sedang berhutang 7 juta rupiah gara-gara nombok gagal bikin seminar. Luar biasa. Tetapi luar biasanya adalah di situ kami tidak
kami merasa bahwa itu biasa-biasa aja. Kami menikmati, bahkan kami menjadikan kekurangan kami itu sebagai lelucon yang biasa-biasa aja. Dan kemudian kami tuh punya kebiasaan yang aneh gitu. Bukan aneh sih. Jadi jalan-jalan ke swalayan gitu ya. Kemudian ngobrol sama istri, nanti kalau kita udah kaya kita beli ini yuk, nanti kalau udah kaya kita beli ini yuk. Dan nggak beli apapun di sana karena memang biayanya tidak cukup pada waktu itu. Tapi nanti kesini kita beli ini yuk, kita bisa beli yuk gitu. Dan pada akhirnya setelah semuanya selesai, hutang lunas, apa lunas, dan akhirnya kami masuk ke dunia yang lebih mapan dengan kekuatan ekonomi dan finansial yang lebih baik dan sebagainya, kami datang lagi ke swalayan yang sama, ke tempat yang sama. Ternyata tidak ada keinginan untuk beli barang-barang itu, walaupun sekarang sudah memiliki uang untuk membelinya, tetapi kami tidak menginginkan itu. Begitulah kurang lebih, dan saya yakin itu bukan hanya dialami oleh kami, tapi juga dialami oleh banyak orang. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena makna dari harga, makna dari keberhargaan sebuah barang, makna dari kebagusan sebuah barang, itu sebenarnya absurd. Itu sebenarnya nggak benar-benar bagus. Jadi kalau misalkan kita melihat ini adalah sesuatu yang bagus, ini adalah sesuatu yang bagus dan sebagainya, itu semuanya berubah. Entah bagaimana ceritanya, karena memang kenapa bisa berubah, karena itu karena secara esensial dia tidak memiliki makna gitu. Atau misalkan Baraya yang dulu sangat senang sekali ketika dapat penghasilan 8 juta rupiah. Semua orang ditraktirin gitu. Tetapi begitu Baraya mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi, ternyata nggak bahagia-bahagia amat, biasa-biasa aja gitu. Ya emang kenapa? Ya karena memang penghasilan dan sebagainya itu tidak memiliki makna yang esensial. Dia bisa berubah dari waktu ke waktu, dan karena itu ya dia memang tidak memiliki makna sama sekali sebenarnya. Orang-orang Yunani kuno itu pernah bikin sebuah cerita, dan ceritanya cukup legendaris. Mungkin gadis mitos pernah menceritakannya. Jadi ceritanya di masa lalu itu ada seorang raja yang sangat jahat, namanya adalah Sisyphus. Dia suka mencelakai rakyatnya, dia bersewenang-wenang, dia pokoknya melakukan semua kejahatan-kejahatan gitu. Dan yang paling bikin marah itu adalah ketika raja itu buka aib dewa Zeus. Dewa punya aib, dibuka aibnya sama orang ini. Itu kan benar-benar luar biasa gitu, jahatnya itu luar biasa. Sampai rakyatnya sendiri menyebut bahwa dia tidak pantas disebut sebagai manusia. Dan ketika Zeus benar-benar marah, akhirnya dia narik orang itu, tidak dimatikan, tapi ditarik sama jasad-jasadnya dari dunia, kemudian dipindahkan ke neraka. Di neraka itu, dia mendapatkan kutukan yang tidak pernah diberikan kepada manusia manapun di seluruh dunia. Yaitu, dia dihukum untuk ngedorong batu besar ke puncak gunung. Udah batu besar didorong ke puncak gunung terus-terusan, udah sampai di atas, dia lega, kemudian batu itu menggelinding lagi ke bawah. Dan karena itu, dia bayangin udah dapat capaian yang luar biasa, udah ngangkat batu, jatuh menggelinding lagi, terus dia turun lagi ke bawah, dia terobsesi untuk itu, dia dorong lagi batu sampai atas, udah sampai atas menggelinding lagi, dia upayakan begitu seterusnya selama-lamanya. Dan itu sekali lagi adalah siksaan yang paling kejam yang pernah ditimpakan Zeus kepada manusia. Nah, sebenarnya cerita itu adalah cerita yang juga identik dengan apa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi kalau misalkan Baraya mencoba untuk memaknai, memikirkan apa yang Baraya lakukan selama ini. Misalkan Baraya yang sekolah atau yang kuliah, Baraya bangun tidur, gitu. Kemudian mandi, gosok gigi, apa segala rupa, kemudian datang ke sekolah, datang ke kampus, kemudian ikut belajar. Baraya sebenarnya nggak ngerti juga kenapa harus belajar itu, cuman masyarakat menyuruh Baraya untuk seperti itu, orang tua menyuruh Baraya untuk seperti itu. Sebenarnya Baraya juga nggak ngerti kenapa saya harus melakukan seperti ini gitu. Dan di sana Baraya ikut ditekan, ikut panik kalau mau ujian, ikut apa gitu. Padahal ngapain juga ikut ujian, kan Baraya juga sebenarnya tidak ngerti kenapa Baraya harus melakukan itu gitu. Tapi oke lah, ujian, panik, apa segala rupa, udah nyontek, apa beli buku begini dan begitu, datang ke internet dan sebagainya, udah gitu, udah dapat nilai jelek, ya sudah, terus apa, istirahat sejenak, nongkrong, nonton YouTube Guru Gembul, bla bla bla, terus balik lagi ke kamar, tidur. Besoknya melakukan rutinitas yang sama, besoknya melakukan hal yang sama lagi, Baraya sempat liburan, tetapi Baraya juga sebenarnya liburan itu juga nggak ngerti kenapa harus liburannya ke tempat itu dan di situ dan kenapa begitu gitu. Dan sesudah itu Baraya melakukan lagi rutinitas yang terjadi sehari-hari sampai Baraya kemudian meninggal dunia gitu. Kan Baraya begitu kan hidupnya. Jadi misalkan ada teman saya, dia berusaha keras, bekerja luar biasa, jadi bangun 4:30 pagi untuk bekerja begini begitu,
begitu, kemudian dia begadang jam 12 malam dia baru tidur, begitu seterusnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan penghasilan yang memadai. Setelah dia mendapatkan penghasilan yang memadai, dia kemudian sakit gara-gara kerja kerasnya itu. Karena itu, uang tabungan yang dia kumpulkan selama ini digunakan untuk berobat ke dokter, menyembuhkan penyakitnya. Bolak-balik ke situ juga. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan di dunia ini selama ini gitu. Baraya melakukan begini, Baraya melakukan begitu. Ya, kemudian kita nggak tahu kenapa harus seperti itu. Baraya bisa saja misalkan menjadikan menjadikan agama, menjadikan budaya sebagai jawaban dari kehidupan Baraya, berusaha untuk memaknai hidup, bahwa sebenarnya hidup itu adalah begini kata agama, hidup itu begitu maknanya kata budaya, hidup ini begini kata orang tua di luar sana dan sebagainya. Yang sebenarnya itu adalah pemaknaan-pemaknaan yang dibuat sendiri aja. Toh pada akhirnya Baraya sebenarnya tidak tahu kenapa Baraya harus melakukan itu. Dan ini juga misalkan di lagu Linkin Park ada yang lain, lagu Numb-nya gitu. Kan di dalam lagu Numb itu juga ceritanya kurang lebih sama. Jadi saya kayaknya sia-sia aja melakukan begini begitu. Saya udah berkorban habis-habisan, saya udah berusaha untuk begini habis-habisan. Toh pada akhirnya ya udah gak ada maknanya, ya udah ternyata apa yang saya lakukan itu sia-sia gitu. Dan Baraya mungkin nyadar nggak sih bahwa Baraya melakukan ini itu selama ini adalah sia-sia gitu. Kenapa Baraya misalkan kalau mau menikmati hidup ya udah menikmati hidup, misalkan datang ke tempat yang jauh, kemudian berenang-renang di danau yang sangat sehat, yang sangat enak, ya udah aja bahagia kayak gitu, nggak usah Baraya harus kerja keras untuk ini, kemudian berkeluarga, kemudian apa dan sebagainya. Toh kebanyakan orang yang berkeluarga juga ternyata tidak lebih bahagia daripada orang yang jomblo kan. Ya jadi apa faedah ketika Baraya harus melakukan begini dan begitu gitu. Teman saya itu dulu waktu kecil pengen banget terkenal. Sekarang dia beneran terkenal karena dia sejak kecil memang berupaya untuk menjadi terkenal. Nah setelah dia sudah menjadi terkenal dia bingung. Ternyata gak rame-rame amat, ya biasa-biasa aja. Jadi ketika misalkan ke mall, dia ada yang minta foto, ada yang minta tanda tangan, oke, ya udah, terus ngapain lagi? Apakah itu membuat dirinya senang? Ya enggak, biasa-biasa aja gitu. Mike Tyson dalam sebuah wawancara itu ditanya, ini sabuknya banyak amat, gitu, sabuk juaranya. Mike Tyson mengatakan bahwa dulu saya sangat pengen dengan sabuk gelar ini. Saya sangat menginginkan sabuk gelar ini. Tetapi sekarang dia langsung ngebuang, mendemonstrasikan dalam wawancara itu, dibuang ke lantai. Saya nggak membutuhkannya, ini sampah semuanya. Saya juga nggak ngerti kenapa saya memperjuangkan ini dari dulu gitu. Begitu kan? Saya atau misalkan Baraya juga pernah ngalamin, atau saya sendiri pernah ngalamin. Saya kalau misalkan ke Indomaret, ke Alfamart atau ke ya yang seperti itu, kalau ada Hot Wheel diliatin, wah bagus gitu. Ya, emang bagus gitu. Tetapi setelah dibeli, disimpan di rumah, ya nggak saya mainin juga, ya biasa aja, cuman disimpan, kadang-kadang bahkan tidak dilihat sama sekali ya. Ya udah aja seperti itu kondisinya gitu. Karena apa? Ya ada di antara orang-orang yang kemudian puas banget beli ini dapat luar biasa gitu. Ya tapi kan sekali lagi pertanyaannya adalah emang apa maknanya gitu. Maknanya berubah-ubah, kadang-kadang kita seneng, kadang-kadang kita tidak seneng dan sebagainya, dan kebanyakan di antara kita adalah mengabaikan itu karena makna-makna itu berubah sesuai dengan kondisi dalam pikiran kita sendiri. Jadi secara esensial dia tidak memiliki makna. Yang mencoba untuk memberikan makna untuk dia itu adalah pikiran kita sendiri, otak kita sendiri. Jadi ya sebenarnya segala sesuatu itu tidak bermakna. Dan absurdnya adalah kita berusaha untuk mencari makna itu terus-terusan. Menurut Baraya bagaimana? Apakah hidup ini ada maknanya selain dari apa yang pernah diajarkan oleh budaya, agama, atau orang quotes Naruto apa segala rupa? Selain itu apakah Baraya bisa menemukan makna dari kehidupan ini? Kenapa kita harus hidup di sini? Kenapa kita harus melakukan hal-hal seperti ini? Kenapa kita harus berhubungan dengan orang-orang seperti itu dan sebagainya? Coba terangkan di kolom komentar menurut Baraya apa sebenarnya hakikat dan makna dari kehidupan. Apakah untuk beribadah? Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.